Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk Dawodik, dimana di video sebelumnya kita sudah memperbaiki data dinamis, dan saat ini kita akan mencoba untuk memperbaiki validasi yang selanjutnya. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Dawodiknya. Kita login ke aplikasinya. Selanjutnya kita mengarahkan terlebih dahulu ke bagian validasi dan validasi lokal. Di sini untuk tab pertama sebelumnya sudah diperbaiki untuk bagian sekolah, yaitu dari data dinamis. Selanjutnya kita masuk ke menu kedua, yaitu di bagian surprise. Di bagian surprise di sini ada 4 warning dan 134 invalid. Dimana di sini pengisiannya kita pelajari satu persatu. Yang pertama, data tanah dengan nama tanah sekolah UPTD SPF SD Negeri Petung 2 Kecamatan Juradami agar mengisi panjang dengan benar. Yang kedua, di sini agar mengisi lebar dengan benar. Dan yang ketiga adalah antara panjang kali lebar tidak sama dengan luas yang diinputkan. Untuk masalah tanah, di sini kita harus mengukur atau memasukkan sesuai dengan data yang dimiliki oleh sekolah. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan meteran, atau kita bisa menggunakan data yang sudah ada. Serta yang ketiga, kita harus mengukur dengan cara yang lebih simpel, tetapi di sini menggunakan perkiraan. Yang pertama kita harus tahu adalah di bagian surprise. Di sini untuk tanahnya, di menu tanah dan bangunan, kita cek untuk menu tanah di sini. Di sini panjangnya 0, lebarnya 0, luasnya 2502, luas lahan tersedia 1879. Jadi yang perlu kita isi antara panjang dan lebarnya serta pengecekan luas lahan tersedia. Bagaimana cara mengukur panjang kali lebar? Di sini kita yang pertama adalah klik ubah terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa mengisikan panjang kali lebar dengan data yang kita ketahui. Bagaimana jika tidak mengetahuinya? Kita harus mengukur luas tersebut. Dan yang sudah dimasukkan datanya sesuai sertifikat di sini 2502. Untuk mengukur dengan cara yang ketiga, bukan dengan meteran atau dengan cara mengukur manual, dan bukan juga dengan data yang ada di sertifikat. Jadi kita menggunakan perkiraan. Kita bisa menggunakan map. Yang kita gunakan di sini adalah Maps Google. Kita masuk ke Maps Google. Selanjutnya kita cari lokasi lembaga kita. Di bagian search kita tuliskan nama lembaga kita. Selanjutnya setelah sekolahnya ditemukan seperti ini. Ini sekolah saya. Kita pilih terlebih dahulu di menu layar. Di sini kita klik. Jadi nanti kita upayakan untuk view-nya adalah view real seperti ini. Selanjutnya kita sudah mengetahui untuk batasnya. Di sini ada pagarnya. Jadi kita harus mengukur luas lahannya. Kita bisa menggunakan pengukuran digital, yaitu di pojok pagar atau pojok sekolah kita klik kanan, lalu kita pilih measure distance atau ukur jarak. Di sini sudah muncul titik awal. Jika ini kurang tepat, kita bisa memindahkan, atau jika kurang besar, kita bisa scroll ke atas, lalu kita pilih pojok selanjutnya. Di sini kita pilih pojok
berikutnya, lalu pojok selanjutnya, dan kita sambungkan dengan pojok yang tadi. Jadi kita sudah mendapatkan ukurannya 2514, jadi kurang lebih 2514. Ini sudah mendekati dengan 2502. Ini kemungkinan pergeserannya dari pagar seperti ini ya, 2502 misalnya seperti ini. Ini untuk mengetahui total areanya. Jadi seperti ini untuk mengukur di bagian luas keseluruhannya. Nah, untuk luas lahan yang tersedia, di sini kita bisa mengukur lahan yang tersedia adalah lahan yang bukan tanah miring, atau yang dimaksud di sini lahan tersedia adalah lahan yang siap untuk dibangun atau bisa dibuat bangunan. Semisalnya kita di sini dari luas yang kita buat tadi, dari luas yang kita miliki di sini, ternyata di sebelah pojok di sini ada lahan yang tidak bisa ditempati karena di sini adalah lahan tanah miring. Jadi kita harus mengukurnya dengan cara mengurangi luasnya. Jadi seperti ini. Jika luas keseluruhannya adalah 2502 dan di sini lahan yang tidak bisa dibangun, kita coba di sini kita clear terlebih dahulu. Ini adalah anggapan tanah miring. Kita tentukan areanya, semisalnya ini adalah tanah miring, maka kita kurangi 86,31, kita kurangi 86, atau kita bulatkan yang 86, tidak usah 31, langsung kita sama dengan, berarti luas lahan yang tersedia seluas 2416. Jadi kita bisa mengisinya di sini 2416. Jadi seperti ini. Nah, untuk mengetahui luasan ini, kita bisa menggunakan perkiraan atau kita bisa mengukur jarak seperti ini. Kita clear terlebih dahulu, kita hitung panjangnya di sini adalah 50, maka kita bisa menggunakan perkiraan panjang 50 dikalikan lebarnya 47. Jadi di sini tidak perlu pas langsung sangat pas di sini ya. Awalnya untuk ukurannya yang di awal adalah 2502. Jadi kita bisa mengatur lebarnya di sini, misalnya kita buat anggapan 4 sini ya, 50 berarti 2500. Kita coba 5151, ternyata 50,5. Untuk koma kita bisa menggunakan titik.
Misalnya seperti ini, panjangnya 50 meter, 04 dan lebarnya 50 meter, maka luas di sini 2502 dan luas yang tersedia di sini 2416 dikurangi dengan area miring yang tadi. Jika mempunyai area miring seperti ini atau yang area yang tidak bisa dibangun, itu sebagai pengurang, dan total keseluruhan adalah total luas lahan yang bisa ditempati untuk bangunan. Karena di sini bisa ditempati semua, maka di sini kita isi langsung sama. Lalu di sini untuk lokasi tanah kita bisa mengisi sesuai dengan data yang ada. Kita simpan. Oke, sudah diperbarui. Maka selanjutnya kita cek validasi lokal. Jadi untuk yang 3 ini kita cek, kita lakukan refresh. Oke, yang 3 sudah hilang, yang awalnya 134 menjadi 131. Maka yang tadi sudah berhasil. Itu untuk yang tanah. Selanjutnya kita menyelesaikan yang kedua, yaitu bangunan dengan nama gedung aula. Panjang kali lebar tidak sama dengan luas tapak bangunan yang diinputkan. Maka di sini kita fokus ke data bangunan. Kita masuk ke bagian tanah dan bangunan. Tanahnya kita tetap aktifkan, lalu kita masuk ke gudang. Di sini kita klik ubah. Di sini untuk bagian perkaliannya 21 kali 14. Kalau kita hitung biasa, 21 kali 14 sama dengan 336. Maka di sini kita bisa mengubahnya terlebih dahulu. Ukurannya 336. Ini opsional yang bisa diisi, bisa tidak, karena di sini tidak ada tanda bintangnya, tapi lebih baik diisi. Kita simpan, kita cek di validasi lokal untuk gedung di sini ya, bangunan, gudang, aula dan TK. Ternyata di sini masih ada perbedaan antara panjang kali lebar tidak sama dengan luas tapak bangunan yang diinputkan. Maka ini kita coba di sini untuk ruangnya. Kita cek kembali, 21 kali 14 sama dengan 294. Oke, sudah selesai. Sisa 130. Kita lanjut berikutnya. Di sini untuk data bangunan dengan nama gedung kantor, panjang kali lebarnya tidak sama dengan luas tapak. Maka kita masuk ke bagian bangunan gedung kantor 7 kali 9. Jadi kita harus memasukkan 7 kali 9, 63. Di sini hasilnya 79, maka kita harus memperbaiki dengan cara klik ubah. Hasilnya adalah 63. Lalu kita cek validasi dari 130 pada gedung kantor. Di sini ada invalid. Kita refresh. Menjadi 129, maka sudah selesai. Jadi masalahnya di sini adalah hasil perhitungan dari 7 kali 9 bukan hasilnya yang tadi, maka kita harus memperbaiki dan menyesuaikannya. Itu untuk validasi yang bagian surplus. Selanjutnya di sini ada data periodik jenis sarana rak hasil karya di gedung 24B belum diisi untuk data periodiknya. Jadi rak hasil karya peserta didik di gedung 24B kita cek.
kita klik tampilkan rak hasil karya, kita klik ubah. Di sini data periodiknya katanya tadi belum diisi, jadi kita cek terlebih dahulu data periodik. Oke. Jumlah like kita isi menjadi 1, lalu kita simpan dan tutup, lalu kita ke validasi lokal. Di sini untuk hasil karya, rak hasil karya peserta didik 4B kita akan coba. Yang awalnya 129, kita refresh menjadi 128 dan raknya sudah menghilang. Jadi untuk melakukan ini kita cek terlebih dahulu. Di sini ada di 4B beberapa poin, dan di sini mulai dari tempat sampah, meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, kita harus membuat datanya sesuai dengan inputan, yaitu di data periodiknya. Jadi dari paling atas kita bisa melakukan menu aksi periodik. Jadi kita isi terlebih dahulu semuanya. Untuk 4B di sini sudah selesai, kita cek di validasi lokal. Untuk 4B sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 poin. Maka di sini nanti akan tersisa 114. Kita coba refresh. Oke. Dari 14 data periodik yang di 4B sudah selesai dilakukan, maka di sini invalidnya tinggal 114. Jadi perlakuannya di sini kita lakukan sama dengan yang tadi. Ruang toilet, kita masuk ke alat, dan ini alat angkutan dan buku. Kita cari yang ruang toilet. Ini ruang toilet guru belum diisi, jadi kita isi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk yang mengalami warning seperti ini, kita harus klik ubah dan mengubah di bagian sarana. Kita pilih ulang, lalu kita simpan.
Selanjutnya di sini untuk warning yang berikutnya adalah sarana di rumah dinas dan koperasi belum diisi. Kita cek untuk berikutnya yaitu di ruang rumah dinas. Di bagian alat dan angkutan kita coba cari rumah dinas dan koperasi. Ya, di sini masih belum ada, kita bisa mengisikan jika ingin diisi. Contohnya rumah dinas di sini. Kita menu aksi valid di bagian periodik dapur 1. Oke. Selanjutnya adalah di bagian UKS sudah. Koperasi di sini masih belum ada. Kita coba cari etalase. Oke. Kita masukkan periodiknya. Oke, kita kembali ke validasi lokal dan kita klik refresh. Selesai. Selanjutnya di peserta didik kita cek. Ini tidak ada yang invalid. Untuk GTK, untuk validasi peserta didik di sini kita mengecek satu persatu di sini. Ini terjadi bug di versi sebelumnya, yaitu siswa baru. Khusus untuk yang kurang dari 6 tahun, di sini harus melengkapi dokumen. Di sini diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk diunggah di manajemen. Selanjutnya kita masuk di GTK, tidak ada masalah. Selanjutnya di menu rombel kelas 6 terdeteksi tidak wajar karena tingkat kerusakan 45%. Jadi di sini kita bisa mengaturnya di bagian kerusakan di bagian ruang. Di sini ada kelas 6 dan kelas 3. Jadi kita bisa memperbaiki di masing-masing, yaitu ruang kelas 6 dan ruang kelas 3. Kita cek di kondisi ruang. Di sini kita bisa menggunakan perbaikannya. Contohnya di sini di bawah 45. Oke, seperti ini. Kita simpan dan tutup. Kita cek di validasi lokal. Untuk yang kelas 6 kita refresh. Jadi seperti ini. Selanjutnya di kelas 3 kita bisa memperbaiki dengan cara yang sama seperti tadi. Cuma di sini kita abaikan. Kita lanjut ke pembelajaran, nilai, dan referensi. Jadi tidak ada masalah semua. Untuk yang warning bisa kita abaikan, kita utamakan yang invalid. Jadi di sini sudah selesai dan siap sinkron. Selanjutnya untuk sinkron kita bisa menggunakan data kepala sekolah melalui pengaturan, tukar pengguna, tukar akses pengguna juga bisa, atau kita bisa langsung menggunakan akun kepala sekolah. Agar tidak bolak-balik, kalau saya sendiri menggunakan dua browser. Jadi kita menggunakan akun kepala sekolah sebagai kepala sekolah. Oke.
Di sini kita lakukan validasi terlebih dahulu. Validasi selesai, kita lanjut ke bagian sinkronisasi. Masih ditemukan warning buat jumlah 6, kita bisa mengabaikan. Kita klik lanjut. Lalu di sini kita klik tampilkan. Di sini kita centang. Untuk cara cepatnya kita centang yang pertama, langsung kita klik panah ke bawah di keyboard, lalu kita tekan spasi, panah ke bawah, tekan spasi, begitu seterusnya. Oke, sudah selesai. Kita klik konfirmasi isian dapodik, lanjut sinkron. Di sini ketersediaan sarana data dinamis. Ada pertanyaan, apakah sekolah Anda memiliki ruang guru? Iya. Di sini. Apakah sekolah Anda memiliki ruang kelas? Iya. Apakah sekolah Anda memiliki ruang konseling? Tidak. Jadi kita isi sesuai dengan yang ada isian di sini. Seperti ini. Langsung kita simpan dan lanjut. Pastikan konfirmasi ketersediaan sarana telah sesuai. Jika yakin, klik ya. Selanjutnya kita lanjut. Anda yakin mengirim data tersebut, kita pilih ya. Langsung kita klik sinkronisasi dan dipastikan koneksi server di sini terhubung. Kita klik sinkronisasi. Di sini untuk sinkronisasi sudah oke. Di sini untuk waktu sinkronisasi sudah selesai, memakan waktu 2 menit 19 detik. Jadi kita sudah selesai menyelesaikan versi 2022D. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, kita bisa sharing di komentar.
dan jangan lupa dibagikan ke yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.